Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel YouTube kami. Pada video kali ini kami akan membahas tentang analisa kadar protein dengan metode Kedal. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu Heli Aliansyah, Rian Mara, Quino, dan Juando. Adapun tujuan praktikum ini yaitu mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan terampil menganalisis kadar protein bahan hasil perkebunan berdasarkan pengukuran N total dengan metode Kedal. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan saat proses analisa kadar protein. Berikut prosedur kerja yang akan dilakukan yaitu tahap pertama, destruksi. Timbang katalis CuSO4 sebanyak 0,3 gram. Setelah itu, siapkan alat destruksi protein. Tambahkan 10 ml asam sulfat pekat ke dalam tabung destruksi. Masukkan katalis CuSO4 yang sudah ditimbang tadi ke dalam tabung destruksi yang berisi larutan asam sulfat. Selanjutnya, lakukan destruksi sampel selama 1-3 jam atau hingga larutan berwarna hijau bening. Jika sampel sudah berubah warna, angkat sampel dan tempatkan rak sampel di samping alat. Biarkan alat scrubbernya menyala selama 15 menit sampai asapnya habis. Pindahkan sampel yang sudah didestruksi ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, biarkan sampel hingga sampel menjadi dingin. Jika sampel sudah dingin, masukkan sampel ke dalam labu ukur. Kemudian, tambahkan aquades sampai tanda tera. Berikutnya, gojok sampel sampai benar-benar tercampur rata. Selanjutnya, pipet 5 ml larutan dan masukkan ke dalam gelas beker. Lalu, tambahkan 5 ml NaOH 30% dan beberapa tetes indikator PP. Kemudian, siapkan penampung gunakan 10 ml larutan asam borat 2% yang telah ditetesi indikator BCGMR. Lalu, masukkan larutan tersebut ke dalam labu destilasi. Gojok larutan tersebut hingga berubah warna menjadi merah pantah. Rangkai alat, kemudian lakukan penyulingan atau destilasi selama 10 menit, atau larutan sedikit kering. Selanjutnya, tahap titrasi. Ambil larutan hasil destilasi, kemudian titrasi menggunakan NaOH, sampai larutan terjadi perubahan warna menjadi merah muda atau merah pantah. Pembahasan. Pada praktikum ini, prosedur analisa kadar protein metode Kedal dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap destruksi, tahap destilasi, dan tahap titrasi. Menentukan kadar protein dengan metode Kedal prinsipnya adalah pengukuran kadar protein secara tidak langsung dengan mengukur kadar N dengan sampel dengan cara destruksi, destilasi, dan titrasi. Kesimpulan. Diperoleh hasil dari kelompok 4 dengan hasil 0,14 menggunakan sampel biji kopi, dan kelompok 5 dengan hasil 0,09 menggunakan sampel bubuk kopi. Dapat disimpulkan bahwa biji kopi lebih besar proteinnya dari bubuk kopi, dikarenakan biji kopi masih utuh dan proteinnya pun belum berkurang dibandingkan dengan bubuk kopi telah terurai atau bubuk kopi tersebut telah terpecah sehingga bubuk kopi tersebut mengalami penurunan protein. Sekian video yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi teman sekalian. Thanks watching video, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.